Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Cindy Pradila. Saya akan menjelaskan tentang termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Proses metabolisme manusia. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengamilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Konsep dasar metabolisme itu yaitu ada dua. Yang pertama katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya yaitu konsep termodinamika pada peristiwa metabolisme, yaitu delta U sama dengan Q kurang W. Delta U itu merupakan cadangan energi, perubahan cadangan energi, sedangkan Q yaitu kalor yang telah hilang atau yang diperoleh, sedangkan W yang merupakan kerja yang dilakukan oleh tubuh dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Hukum satu termodinamika itu yaitu berbunyi kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Seperti gambar ini. Hukum termodinamika 1 dalam sistem biologi salah satu contohnya adalah fotosintesis. Jadi fotosintesis ini menyerap air, yang pertama menyerap air dan memerlukan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis serta memerlukan sinar matahari. Selanjutnya 6CO2 itu ditambah 6H2O ditambah energi cahaya dan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika kedua dalam sistem biologi. Bunyinya, proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidak mungkin terjadi dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi, maka entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Rumusnya yaitu delta S sama dengan Q per T. Delta S itu yaitu perubahan entropi, Q merupakan kalor, dan T merupakan suhu. Penerapan konsep hukum dua termodinamika pada sistem biologi yaitu contohnya sel. Misalnya sangat memerintahkan dan memiliki entropi rendah. Dalam proses menjaga ketertiban ini, beberapa energi yang hilang ke lingkungan atau diubah jadi sementara sel diperintahkan proses yang dilakukan untuk mempertahankan hasil urutan peningkatan entropi dalam sel atau organisme sekitarnya. Gambarnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep energi bebas Gibbs pada organisme. Energi bebas Gibbs, entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan, isotermal, dan isobarik. Rumusnya yaitu delta G sistem sama dengan delta H sistem dikurang delta T delta S sistem. Konsep dari penerapan energi bebas Gibbs ini pada organisme yaitu contohnya pada tanaman. Sistem absorpsi pada tanaman. Fungsi yang terdapat dalam kehidupan tanaman dijalankan sebagian besar melalui reaksi kimia. Penggunaan dan pembentukan energi dalam suatu reaksi kimia dievaluasi dengan energi bebas Gibbs free energy, yang diartikan dengan total energi yang dapat tersedia untuk melakukan kerja. Teman-teman dapat melihat pada gambar yang saya paparkan. Yang selanjutnya yaitu termoregulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi adalah proses fisiologis yang merupakan kegiatan integrasi dan koordinasi yang digunakan secara aktif untuk mempertahankan suhu inti tubuh melawan perubahan suhu dingin atau hangat. Konsep termoregulasi pada tubuh manusia, yaitu pada kulit manusia. Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya.
terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen. Teman-teman bisa melihat hipotalamus, gambar kulit dan gambar hipotalamus pada PPT saya ini. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada tubuh hewan yang berhibernasi. Pada musim dingin, beruang akan meminimalisasi pengeluaran energi dengan cara yang umum disebut hibernasi. Hibernasi adalah semacam taktik dan strategi hewan untuk menyiasati suhu udara yang sangat dingin. Mekanisme pengaturan suhunya yaitu kulit, reseptor perifer, selanjutnya ke hipotalamus posterior dan anterior, selanjutnya preoptika hipotalamus, dan selanjutnya nervus efferent, dan selanjutnya kehilangan atau pembentukan panas. Oke, yang selanjutnya yaitu aliran energi dalam sistem biologi di alam. Energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, karena itu disebut aliran. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total sistem yang terisolasi tetap konstan, itu dikatakan akan dilestarikan dari waktu ke waktu. Peristiwa aliran energi dalam sistem biologi yaitu aliran energi dalam ekosistem makhluk hidup. Contohnya di sini adalah hewan. Yang pertama, produsen tumbuhan berklorofil. Selanjutnya, mineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral. Dan selanjutnya bisa teman-teman lihat pada gambar saya ini. Teknologi yang terinspirasi dari peristiwa termoregulasi tadi yaitu alat pemanas dan pendingin ruangan. Ayat yang terkait pada materi termodinamika dalam sistem biologi yaitu Quran Surat Al-Infitar ayat 7.